ไม่ทันไรจะเอาเงินลูกเงินหลานแล้วไปเปิดเซฟเลยเดี๋ยวจะกินให้หมดตูดเลยเนี่ย มีปัญญาก็ลองดู ก็มานี่ The Talk is ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Lanmah atau judul Inggrisnya How to Make Millions Before Grandma Dies. Itu Film Thailand. Film Thailand yang hits ya di Indonesia. ya, ini saat kita taping gue udah nonton 2 kali sih, Bay. Wow. Dari previewnya seminggu sebelum filmnya rilis, dan minggu lalu gue nonton lagi di saat Pak Boni Tepat datang. Oke. Gitu. Bercerita tentang apa sih itu? Tentang cowok lulus SMA nggak kuliah, dia milih jadi gamer untuk game caster, tapi nggak sukses nih. Sementara dia datang dari keluarga yang humble. Gitu, nyokapnya single parent gitu ya. Jadi beban keluarga nih sebetulnya nih anak, namanya M, dan dia anak tunggal. Oke, tapi emang sekarang profesi jadi gamer itu udah bisa menghidupi ya zaman sekarang ya? Kalau sukses. Kalau sukses Nah. kan? Seperti juga yang lain sih. Iya, kalau sukses. Nah, ini enggak. Sementara dana terbatas. Nah, sampai akhirnya dia dapat ilham dari sepupunya, namanya Mui. Pemerannya tuh Tontawan, cantik banget. OM diperankan sama Bilkin yang aslinya tuh penyanyi sebetulnya, Bang. Itu ternyata aktingnya cakep di sini. Oke, kita bicara soal aktingnya nanti. Terus Jadi si Mui itu ya merawat ayahnya atau pamannya yang memang lagi sakit parah dan divonis 6 bulan gitu loh. Nah, terus si M nanya kan ke Mui kan, kok kamu gak kerja beneran aja daripada repot-repot ngurusin pipisnya si kakek gitu kan, makannya segala macam gitu loh. Kenapa nggak high paying job gitu kan? Nah, Tapi kenapa dia nggak kerja? punya potensi memang. Iya, dia kuliah perawat kalau nggak salah ya. Atau kedokteran, gue agak lupa. Terus sama Mui bilang, ini gue lagi high paying job gitu loh. Nah, ternyata meninggal si kakek, dan benar dia dapat warisan rumah, baik gitu loh. Sementara anak-anaknya si kakek tuh dikasih barang anu gitu ya, rumah buat si Mui. Nah, terinspirasi karena si nenek ini, jadi openingnya tuh mereka lagi di makam si kakek. Makamnya mewah gitu, Bay. Mereka dari keluarga sederhana, tapi ini makamnya mewah. Kenapa? Karena menurut si nenek, kalau makamnya biasa-biasa aja, kalian belum tentu mau rajin datang. Makam mewah itu kan ada tempat duduknya segala gitu ya, itu lebih nyaman gitu. Nah, si nenek ini punya anak 3, ibunya M sebagai satu-satunya anak perempuan. Terus ada satu lagi anak lakinya yang lumayan sukses. Di antara 3 ini ada anak laki tertua yang paling sukses. Nah, satu lagi bungsu, cowok. Ini juga beban keluarga. Banyak hutang gitu kan, gak kerja, yang kayak gitulah. Gitu. Nah, si M nih kayak ngasih gambaran bakal jadi kayak si beban keluarga yang itu juga nih, Bay. Gitu ya. Nah, begitu dia main game mulu, sampai akhirnya gara-gara dia neneknya kepleset, jatuh, dibawa ke rumah sakit. Nah, begitu dibawa ke rumah sakit, dicek yang lain, ternyata kanker. Stadium 4. Sisa umur 300 tahun. Nah, si M kepikiran, gue bisa kali kayak Mui. Gitu ya. Jadi gue urus nenek gue, terus warisan dapet nih. Gitu kan. Dijual lah PC gamenya dia tuh buat modal. Buat modal apa? Dia tinggal sama neneknya. Dia bilang sama nyokapnya, saya mau deket sama nenek. Gitu loh. Ini kan nenek udah tinggal setahun nih, saya mau deket sama dia lagi gitu loh. Neneknya resisten, bro. Karena kenapa sih kok
ini tiba-tiba orang pada datang gitu kan, karena dia nggak dikasih tahu kalau dia punya cancer Oke. gitu loh. Oh, udah tua ini gitu. Gitu. Resisten. Hmm. Termasuk ke si M nih, mau dirayu, udahlah lu nggak perlu datang ke sini kok gitu. Sampai akhirnya dibongkar gitu. Nenek kanker. Berapa lama lagi? 13 tahun gitu loh. Akhirnya tahu neneknya. Nenek tahu, dikasih tahu nih sama si M. Rese emang nih anak. Nah justru yang kalau menurut gue film ini nekat banget karena karakter utamanya nih unlikable, si M ini. Oh gitu. Ya, dari situ aja kan udah nggak bener nih si M. Nah kemudian pelan-pelan lulu di sini nih di awal-awal banyak banget komedinya, Bay. Gitu ya, banyak banget komedinya. Nah tentu kita nggak surprise lah film ini arahnya kemana, bahwa si nenek nolak lama-lama akan terima dan filmnya pasti akan sedih, udah pasti ya. Dikasih cancer kalau nggak dibikin mati itu udah enggak deh ya. Gitu loh, sama aja kalau film, kalau lo munculin adegan pistol ya, satu saat di film itu harus lo tembakin tuh pistol gitu kan gitu. Nah tapi yang bikin film ini istimewa adalah pertama karakternya si M ini ya, dari asshole sampai dia jadi dia memang sampai film berakhir nggak jadi orang sukses, tapi karakternya berkembang ya. Jadi yang namanya karakter development beneran di sini ada. Kedua, bondingnya dia sama si nenek ya, dimulai dari small moments gitu, hal-hal kecil yang, nah ini dia ini sebetulnya segmented banget nih Mbak ya, keluarga ini nggak cuma keluarga Thailand tapi Sindotai, Sinotai, Chinese Thai. Si M ini bahkan nggak bisa bahasa Chinese, gitu ya. Nah tapi gue pas nonton ini, kok deket banget ya, gitu loh. Jadi gue nggak tahu ya apakah latar belakang orang mempengaruhi, karena gue masa kecil kan keluarga gue deket juga sama Cina-Cina Tanah Abang gitu kan, gitu. Jadi yang interior rumahnya tuh gue familiar gitu loh. Pakaiannya gue familiar gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah small moments kayak jalan bareng di gang, masak air, yang kayak gitu loh, Bay. Itu berasa otentik gitu. Nah sampai kemudian sama ini kayak nyokapnya dia, pamannya dia itu nggak jadi karakter sia-sia, Bay. Karena menambah otentitas film ini, interaksi mereka gitu loh, kayak gitu deh. Gue pikir kalau dibahas secara detail akan banyak banget gitu. Nah mungkin hal inilah yang membuat penonton kita Cocok. bisa identify gitu loh, sama kayak sama celotehannya si nenek itu gak beda jauh dengan celotehan nenek-nenek di kita gitu ya, yang kan kayak jutek gitu padahal sayang, misalnya kayak gitu. Sama tentu apalah film Thailand kalau nggak ada plot twist di belakangnya. Gitu. Tapi itu kena banget. Jadi emang menurut lo layak nih film sukses dapat penonton sebanyak ini di Indonesia? Ya, jadi gini, layak, jawaban singkatnya adalah banget. Gitu ya. Nah gue nonton ini kan seminggu sebelum rilis ya, artinya belum ada hype apa. Sejujur-jujurnya gue waktu nonton ini, gue satu row sama cowok-cowok nih, nangis bayi mereka, dan soundly gitu ya, yang ya, nah sebagian pakai kacamata yang nangis. Gue mau ngeliatin gini nggak enak kan, karena kan nggak kenal gitu. Gue sampai ngelirik gitu, terus nangis mereka gitu loh. Nah dari sini ya, wow gitu ya, ini harus laku nih. Tapi lakunya film Thailand kan kita nggak bisa pakai standar Hollywood atau Indonesia gitu ya. Film Thailand terlaris sebelum ini adalah The Medium yang 700-800 ribu gitu loh. Jadi ketika film ini openingnya cuma 15 ribu baik penontonnya baik. Oh gitu. Iya, jadi yang ini laku nih sebagai film Thailand, bisa lah nembus 100 ribu, tapi kayaknya untuk The Medium dia belum deh. Nggak tahu. Meledak ya? Meledak banget nih. Per hari ini kan 2,1 ya. Gitu.
Walaupun ada sutradara Indonesia yang bilang B aja. Filmnya dia 30.000 penonton yang ngomong B aja gitu. Jadi waktu sutradara datang, gue sempat sampein secara langsung bahwa gue bisa identify ini gitu loh. Padahal mungkin secara kultur kita beda ya gitu loh. Tapi hebatnya film lo adalah, dan gue bukan satu-satu yang bisa identify Kena itu. ya, makanya orang senang dan bilang ke orang lain bahwa oh bagus nih Iya. filmnya, mempromosikan gitu. Jadi orang nonton. Betul, gue kedua kali kan nonton sama yang kecil kan. Itu bilang, nenek juga ngomong gitu ke aku. Nenek juga begini. Kayak gitu loh, Bay. Segitunya. Gitu. Oke. Lan mah. Jadi, lu belum nonton? Belum. Sempetin deh, Bay. Karena memang sebagus itu. Ya gimana, ini kan udah banyak yang nonton. Pasti ada di antara yang nonton video kita udah nonton ya. Bener nggak sih filmnya layak banget ditonton atau B aja kayak seorang sutradara Indonesia yang nonton film ini? Iya gitu. Atau tapi gini, gue waktu nonton kedua gue memperhatikan audiens juga ya. Jadi karena hype-nya adalah ini film yang bikin nangis gitu kan, film sedih. Seperti yang tadi gue bilang, di paruh awal film ini lucu banget, baik. Penonton tuh seolah nggak berani ketawa karena ekspektasinya ini film sedih nih. Gue takutnya kalau gue ketawa salah gitu loh. Waktu kita preview lancar-lancar aja ketawanya gitu kan. Ini penonton kayak malu-malu ya gitu. Oke, skor. Gue kasih film ini 8,5. Wow, tinggi. Oke, ini cukup. Ya, tadi Bayu bilang yang udah nonton silakan komen. Lan mah, How to Make Millions Before Grandma Dies sedang tayang di bioskop. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.